Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Kali ini ada kisah seorang sopir truk dan keneknya yang harus melewati sebuah bendungan tua yang sudah lama dikenal angker oleh warga sekitar. Satu menolak, satu memaksa, sampai akhirnya keduanya berangkat juga melewati jalur yang selama ini dihindari banyak orang kalau sudah gelap. Apa yang terjadi di perjalanan itu membuat satu nyawa hilang tanpa jejak sampai sekarang, dan meninggalkan misteri yang sampai detik ini belum terjawab oleh warga sekitar. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi di Bendungan Asem? Simak ceritanya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan langsung saja mari kita simak ceritanya. Jalan raya yang menghubungkan dua kecamatan itu selalu ramai kalau matahari masih tinggi. Truk-truk pengangkut hasil bumi, angkutan umum, sampai motor warga yang pulang dari pasar, semuanya lewat jalur itu setiap hari. Persis di tengah jalur tersebut, ada sebuah bendungan tua yang dipakai untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Warga menyebutnya Bendungan Asem, karena di pinggir bendungan itu tumbuh sebatang pohon asem yang sudah sangat besar. Batangnya tidak bisa dipeluk satu orang dewasa, dan usianya diperkirakan sudah puluhan tahun. Siang hari bendungan itu tidak ada bedanya dengan tempat lain. Anak-anak kadang mancing di pinggirnya, petani lewat sambil membawa cangkul, dan kendaraan tetap ramai melintas di jalan rayanya. Tapi begitu matahari mulai turun dan langit berubah jadi gelap, suasananya berubah drastis. Hampir tidak ada warga yang berani lewat sendirian di malam hari, meskipun jalan itu satu-satunya akses utama menuju desa sebelah. Cerita soal asal mula keangkeran bendungan itu sudah turun-temurun didengar warga. Konon bertahun-tahun lalu ada seorang wanita yang jadi korban tabrak lari di jalan dekat bendungan. Wanita itu tidak dikenali identitasnya, dan karena kondisi jasadnya sudah rusak parah akibat benturan, tidak ada keluarga yang datang mengklaim. Akhirnya atas inisiatif warga dan perangkat desa saat itu, jasad wanita itu dimakamkan di dekat bendungan, tepat di bawah pohon asem besar tersebut. Warga memberinya nama Warsi, meskipun tidak ada yang tahu pasti apakah itu nama aslinya. Sejak pemakaman itu, beberapa warga yang rumahnya berada tidak jauh dari bendungan mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba kesurupan saat sedang mencuci di sungai, ada juga yang kerasukan ketika lewat sendirian di sore hari menjelang malam. Warga percaya yang merasuki mereka adalah arwah Warsi yang belum tenang karena kematiannya yang tidak wajar dan tidak diketahui dari mana asalnya. Di sebuah rumah tidak jauh dari jalur itu, Karman sedang memeriksa kondisi truknya yang terparkir di halaman. Sudah 10 tahun dia menjalani profesi sebagai sopir truk, dan sekarang dia punya truk sendiri untuk usaha jasa angkut barang. Sambil mengelap kaca spion dan memanggil Rosid yang baru datang dari arah gang. "Sid, ban belakang kanan kayaknya kurang angin. Nanti tolong cek ke bengkel ya," kata Karman. "Siapa? Sekalian saya isi solar juga," tanya Rosid sambil meletakkan tasnya di atas bangku kayu dekat pintu rumah. Rosid baru setahun bekerja sebagai kenek truk milik Karman. Tugasnya membantu menurunkan dan menaikkan barang, serta menemani Karman setiap kali ada pengiriman. Meski masih baru, Rosid termasuk pekerja yang rajin dan selalu siap kapanpun dipanggil. "Iya sekalian, oh ya, ada kabar bagus nih," kata Karman sambil tersenyum. "Besok ada pengiriman lemari keluar kota, lumayan banyak, bayarannya juga gede." "Wah, kapan berangkatnya Pak?" tanya Rosid antusias. Karman menjawab sambil melipat lap yang dipegangnya. "Malam besok, soalnya tujuannya agak jauh. Biar sampai sana paginya pas, tidak kesiangan." Rosid terdiam sebentar mendengar jawaban itu, mencoba mencerna kata-kata bosnya barusan. "Kenapa diam Sid? Kok malah bengong?" tanya Karman heran melihat Rosid yang tiba-tiba terdiam. Rosid menggaruk kepalanya yang tidak gatal, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Anu Pak, rutenya lewat mana ya kalau boleh tahu?" "Lewat jalan biasa lah, jalan raya yang sering kita lewati. Memangnya kenapa?" Karman menjawab santai sambil melipat lap di tangannya dan menggantungnya di spion truk. "Itu loh Pak, yang lewat Bendungan Asem itu kan?"
Rosid bertanya lagi, suaranya mulai terdengar ragu. Karman mengangguk. Iya betul, memang harus lewat situ. Soalnya itu satu-satunya jalur menuju ke sana. Kenapa? Ada masalah? Rosid menarik nafas panjang sebelum menjawab. Pak, jujur aku keberatan kalau harus lewat situ pas malam-malam. Aku ini orang sini asli. Dari kecil sudah sering dengar cerita tentang bendungan itu. Banyak yang bilang ada penunggunya namanya Warsi. Tetangga aku sendiri pernah kesurupan gara-gara lewat sana sore-sore. Loh, kamu kok jadi percaya sama cerita begituan, Sid? Karman menatap Rosid dengan ekspresi heran bercampur sedikit geli. Itu kan cuma cerita dari mulut ke mulut. Tidak ada buktinya juga. Tapi banyak yang ngalamin langsung, Pak. Bukan cuma 1-2 orang. Rosid mencoba menjelaskan dengan nada serius. Kalau itu memang cuma mitos, kenapa sampai sekarang masih banyak yang takut lewat situ malam-malam? Karman menggeleng pelan sambil bersandar di pintu truk. Begini ya Sid, orang takut karena dengar cerita dari orang lain, terus jadi sugesti sendiri. Pikirannya sudah duluan takut sebelum kejadian apa-apa. Aku sendiri sudah berkali-kali lewat situ siang ataupun malam, tidak pernah ada masalah apa-apa. Tapi bapak lewatnya kan tidak pernah sendirian malam-malam, terus berhenti di situ, Pak. Saud Rosid mencoba membantah. Aku dengar dari tetangga katanya kalau berhenti di dekat pohon asem itu suka ada yang manggil-manggil, padahal di situ tidak ada orang. Alah, itu paling cuma suara angin atau orang lain yang lewat juga. Jawab Karman tetap pada pendiriannya. Sid, aku ini sudah 10 tahun jadi sopir. Sudah banyak jalan yang aku lewati, termasuk jalan-jalan yang katanya angker. Tapi tidak pernah sekalipun aku ketemu hal aneh. Kalau memang niat kita cuma kerja, tidak macam-macam. Rosid masih terlihat tidak yakin. Tangannya meremas ujung bajunya sendiri. Aku bukannya tidak percaya sama bapak, cuma ya itu Pak. Perasaan aku tidak enak kalau harus lewat situ pas malam. Apalagi ini bukan cuma lewat doang, tapi kita bawa muatan berat. Jalannya juga pasti pelan-pelan. Justru karena bawa muatan, kita harus berangkat malam, Sid. Biar paginya sampai di sana, pas, tidak kesiangan. Terus kita bisa langsung pulang lagi. Jelas Karman mencoba membuat Rosid mengerti alasan logis di balik jadwal itu. Lagian kalau berangkat siang, kita malah kena macet di kota, bisa molor sampai sore. Rosid mengangguk pelan meski raut wajahnya masih menunjukkan keberatan yang belum hilang sepenuhnya. Melihat Rosid yang masih ragu, Karman mencoba sekali lagi memastikan keputusan keneknya itu. Jadi gimana Sid? Ikut tidak? Rosid menggeleng pelan masih dengan wajah yang menunjukkan keberatan. Maaf Pak, aku tetap tidak berani kalau harus lewat situ malam-malam. Bapak berangkat sendiri saja ya. Aku yakin Bapak pasti bisa. Kan sudah biasa bawa truk sendirian juga. Karman menghela nafas mendengar jawaban itu. Sebenarnya dia bisa saja berangkat sendiri, tapi pekerjaan kali ini butuh tenaga ekstra untuk menurunkan lemari-lemari yang berat di tempat tujuan. Kalau sendirian dia bisa kerepotan dan waktu pengiriman jadi molor. Begini Desi, kata Karman sambil merogoh kantong celananya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan dan menunjukkannya pada Rosid. Bayaran buat pengiriman kali ini lumayan besar. Kalau kamu ikut, separuhnya buat kamu. Tapi kalau kamu tetap tidak mau, ya sudah, aku cari orang lain saja buat bantu-bantu. Dan duit ini jadi punyaku semua. Rosid memandangi uang di tangan Karman lalu menatap wajah bosnya itu. Ada rasa berat di dadanya, bukan karena tergiur uangnya, tapi karena memikirkan cara Karman menyampaikan hal itu. Selama ini Karman selalu baik kepadanya, bahkan beberapa kali meminjamkan uang waktu Rosid sedang kesulitan. Dan sampai sekarang hutang itu belum lunas semuanya. Pak, ini bukan soal duit, kata Rosid akhirnya mencoba menjelaskan dengan jujur. Aku cuma takut saja kalau terjadi apa-apa di jalan situ. Memangnya apa yang kamu takutkan bakal terjadi, Sid? Kita kan cuma lewat doang, tidak berhenti, tidak macam-macam di situ. Jawab Karman, suaranya tetap tenang tapi terdengar sedikit mendesak. Lagian aku juga butuh tenaga kamu buat angkat-angkat lemari di sana. Kalau sendirian, bisa-bisa aku kerja sampai siang baru selesai. Rosid terdiam, pikirannya berputar antara rasa takut dan rasa tidak enak hati. Dia ingat betul waktu anaknya sakit beberapa bulan lalu, Karman yang langsung meminjamkan uang tanpa banyak tanya. Padahal saat itu Rosid baru beberapa bulan bekerja dengannya. Belum lagi hutang yang masih tersisa, yang sampai sekarang baru dicicil sedikit demi sedikit dari potongan gaji. Aku juga tidak maksa kok Sid.
Kalau memang kamu tidak sanggup ya tidak apa-apa, kata Karman lagi, kali ini nadanya lebih pelan, seperti memberi ruang bagi Rosid untuk berpikir. Cuma aku pikir ini kesempatan bagus buat kamu juga. Bayarannya lumayan, bisa buat nambah-nambah keperluan rumah. Rosid menatap uang itu sekali lagi lalu menarik nafas panjang. Dalam hatinya dia merasa tidak enak kalau terus menolak permintaan orang yang selama ini banyak membantunya. Lagi pula dia berpikir selama mereka tidak berhenti dan hanya lewat saja, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Ya sudah Pak, aku ikut, kata Rosid akhirnya, meski suaranya masih terdengar ragu. Wajah Karman langsung berubah cerah. Nah gitu dong, tenang saja Sid, tidak akan ada masalah. Dia lalu menepuk pundak Rosid pelan. Oke, jam 8 malam besok aku jemput ke sini. Siap-siap saja ya, jangan sampai telat. Rosid mengangguk meski di dalam hatinya masih ada perasaan tidak tenang yang sulit dia jelaskan. Sepanjang sore itu perasaan tidak tenang yang dirasakan Rosid sejak percakapan dengan Karman tidak juga hilang. Dia mencoba menyibukkan diri dengan menyiapkan barang-barang yang akan dibawa, mulai dari jaket tebal, senter kecil, sampai sebotol air minum yang dimasukkan ke dalam tas telempangnya. Istrinya yang sedang menyiapkan makan malam di dapur sempat bertanya kenapa Rosid terlihat lebih pendiam dari biasanya. Kenapa Mas? Dari tadi kok diam terus? Ada masalah di kerjaan? Tidak apa-apa kok Bu, cuma malam ini ada pengiriman keluar kota, jawab Rosid sambil terus memasukkan barang-barang ke dalam tasnya, mencoba terdengar biasa saja meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Lewat mana Mas? Kok kayaknya jauh banget kalau lihat persiapannya? Tanya istrinya lagi. Rosid sempat ragu mau menjawab apa, tapi akhirnya dia memilih untuk tidak menceritakan soal rute yang harus dilewati. Dia tidak mau membuat istrinya ikut khawatir, apalagi soal cerita-cerita seram yang selama ini beredar di kalangan warga. Lumayan jauh Bu, tapi tenang saja, sudah biasa kok Mas kerja malam-malam begini. Selesai makan malam seadanya, Rosid duduk sebentar di teras rumah sambil menunggu waktu jemputan. Pikirannya masih dipenuhi bayangan tentang bendungan asem, tentang cerita-cerita yang sering dia dengar dari tetangga dan orang tuanya sejak kecil. Namun dia mencoba menenangkan diri sendiri, berpikir bahwa selama mereka hanya lewat dan tidak berhenti di sana, semuanya akan baik-baik saja. Tepat pukul 8 malam, suara mesin truk terdengar mendekat ke arah rumah Rosid. Karman menghentikan kendaraannya tepat di depan pagar, lalu membunyikan klakson 2 kali sebagai tanda dia sudah datang. Rosid segera berdiri dan menyambar tasnya, lalu berpamitan singkat kepada istrinya sebelum keluar rumah. Sudah datang jemputannya Bu, aku berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan Mas, pesan istrinya dari depan pintu. Sesampainya di luar, Rosid melihat Karman sudah turun dari truk dan segera memeriksa tali pengikat di bagian belakang bak, memastikan muatan lemari yang sudah dimuat sebelumnya tidak akan bergeser selama perjalanan. Karman terlihat tenang seperti biasa. Gerakannya cekatan dan terbiasa, jauh berbeda dengan Rosid yang langkahnya terasa berat saat mendekati truk. Malam Sid, ayo Sid bantu aku cek ikatan ini sebentar, kata Karman tanpa banyak basa-basi. Rosid mendekat dan membantu memastikan tali yang mengikat lemari-lemari di bak truk. Tangannya menarik salah satu tali untuk mengetes kekuatannya. Sudah kencang semua apa kayaknya? Bagus, naik sana, kita berangkat sekarang biar tidak kesiangan sampai sananya, kata Karman sambil berjalan menuju pintu kemudi. Rosid naik ke kursi penumpang, menutup pintu truk pelan-pelan. Dari dalam kabin, dia melihat Karman menyalakan mesin dengan tenang, lalu memeriksa kaca spion sebelum mulai menjalankan truk. Suara mesin diesel yang khas mulai terdengar. Perlahan truk bergerak meninggalkan halaman rumah Rosid. Rosid menoleh sebentar ke arah rumahnya yang mulai menjauh, melihat istrinya masih berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangan. Setelah itu dia kembali menghadap ke depan, menatap jalan raya yang mulai mereka lalui menuju arah keluar desa. 15 menit pertama perjalanan masih terasa biasa saja. Jalan raya yang mereka lalui masih cukup ramai. Beberapa motor dan mobil pribadi sesekali berpapasan dari arah berlawanan. Karman mengemudi dengan tenang, sesekali menyalip kendaraan yang berjalan lambat di depannya. Sid, kamu sudah makan belum tadi sebelum berangkat? Tanya Karman membuka percakapan. Matanya menatap fokus ke jalan di depan. Sudah Pak, tadi sempat makan sebentar di rumah, jawab Rosid singkat.
Tangannya memegang erat tepi jok mobil. Bagus, soalnya perjalanan kita lumayan panjang. Nanti kalau sudah lewat tengah malam, biasanya badan jadi lemes kalau perutnya kosong, kata Karman lagi mencoba membangun suasana yang lebih santai. Rosid hanya mengangguk, pandangannya tertuju keluar jendela. Sepanjang jalan dia memperhatikan rumah-rumah penduduk yang lampunya mulai banyak yang padam. Pertanda warga sudah mulai beristirahat, meski waktu baru menunjukkan pukul 8:30 malam. Semakin jauh mereka melaju, jumlah kendaraan yang berpapasan dengan mereka semakin berkurang. Kalau di 15 menit pertama masih sering ada motor atau mobil lain, sekarang jeda antara satu kendaraan dengan kendaraan berikutnya terasa lebih lama. Kamu kenapa diam terus, Sid? Dari tadi cuma jawab pendek-pendek, tanya Karman sambil melirik sekilas ke arah Rosid. Tidak apa-apa, Pak, cuma agak ngantuk aja, jawab Rosid berbohong padahal sebenarnya matanya justru semakin waspada memperhatikan keadaan di sekitar jalan. Karman tertawa kecil mendengar jawaban itu. Ngantuk gimana? Baru juga jalan setengah jam. Nanti kalau sudah dekat, kamu harus tetap melek ya, biar bisa bantu aku lihat jalan. Soalnya di depan sana penerangannya kurang bagus. Mendengar kata-kata itu, Rosid semakin merasa tidak tenang. Dia tahu betul di depan sana yang dimaksud Karman adalah area menuju Bendungan Asem. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat jam di pergelangan tangannya, lalu kembali memandang keluar jendela. Lampu jalan yang tadinya berjajar rapi di sepanjang jalur sekarang mulai jarang terlihat. Beberapa titik bahkan benar-benar gelap karena lampu jalan yang mati atau memang tidak ada penerangan sama sekali. Suara mesin truk yang tadinya terdengar bercampur dengan suara kendaraan lain sekarang menjadi satu-satunya suara yang mendominasi di sepanjang jalan itu. Sebentar lagi kita sampai di daerah Bendungan, Sid, kata Karman santai seolah menyebutkan nama tempat itu hanya hal biasa. Habis itu jalannya lumayan lurus, tidak ada belokan tajam lagi sampai perbatasan kecamatan. Rosid mengangguk pelan, ia tidak menjawab apa-apa. Tangannya yang tadinya memegang tepi jok sekarang berpindah memegang sabuk pengaman. Meremasnya pelan-pelan, dia memperhatikan jalan di depan yang mulai terlihat gelap, dengan pepohonan di kedua sisi jalan yang semakin rapat. Karman yang menyadari perubahan sikap Rosid mencoba mencairkan suasana lagi. Sid, kamu tenang aja, kita cuma lewat doang, paling 5 menit juga sudah lewat dari situ. Iya Pak, jawab Rosid singkat, suaranya nyaris berbisik. Truk terus melaju semakin mendekati kawasan yang selama ini dihindari hampir semua warga desa ketika malam tiba. Suasana di dalam kabin truk terasa semakin hening. Hanya suara mesin yang terdengar jelas mengiringi perjalanan mereka. Tidak lama setelah itu bayangan pohon asem besar mulai terlihat di sisi kiri jalan. Menandakan mereka sudah sampai di area Bendungan Asem. Karman sedikit mengurangi kecepatan truknya karena jalan di kawasan itu memang agak menyempit dan tidak ada pembatas jalan yang jelas di pinggirnya. Nah, ini dia daerahnya, Sid, kata Karman sambil melirik sekilas ke arah jendela kiri, ke arah pohon asem yang siluetnya terlihat besar di kegelapan. Rosid tidak menjawab. Tangannya sudah memegang erat pegangan pintu di sisinya, matanya memperhatikan dengan seksama setiap sudut jalan yang mereka lewati. Bendungan terlihat di sisi kanan jalan, airnya tenang memantulkan sedikit cahaya dari lampu truk yang mereka kendarai. Karman tetap fokus mengemudi. Kecepatan truk sekitar 40 km per jam, kecepatan yang menurutnya aman untuk kondisi jalan yang sempit dan gelap seperti itu. Dia menjaga truknya tetap berada di jalurnya, sisi kiri jalan sesuai aturan. Beberapa detik kemudian dari arah berlawanan muncul sorot lampu yang sangat terang. Sorot itu datang dengan cepat, jauh lebih cepat dari kendaraan biasa yang biasanya melaju di jalur itu. Itu mobil apa, Pak? Kenceng banget, kata Rosid panik. Suaranya meninggi. Karman juga menyadari hal yang sama. Sorot lampu itu semakin dekat dan dari bentuknya terlihat itu adalah mobil pickup yang melaju dengan kecepatan tinggi, jauh melebihi batas wajar untuk jalan sesempit itu. Posisi mobil pickup itu sedikit melebar ke arah jalur truk Karman, kemungkinan karena pengemudinya kehilangan kendali atau tidak memperhitungkan lebar jalan dengan benar. Awas Pak, teriak Rosid spontan. Badannya menegang ke arah pintu. Karman dalam hitungan detik harus mengambil keputusan. Jika dia tetap pada jalurnya, tabrakan langsung dengan mobil pickup itu hampir tidak terhindarkan. Mengingat jarak mereka yang sudah sangat dekat
dan kecepatan kedua kendaraan yang cukup tinggi. Refleksnya bergerak cepat, tangannya membanting setir ke arah kanan mencoba menghindari benturan langsung dari depan. Gerakan membanting setir yang mendadak itu membuat truk yang sedang melaju kencang kehilangan keseimbangan. Roda bagian kiri sempat terangkat sedikit karena perubahan arah yang tiba-tiba. Sementara bagian belakang truk yang membawa muatan berat ikut bergeser mengikuti arah putaran. "Pak Arman!" teriak Rosid lagi, tubuhnya terdorong ke sisi pintu akibat guncangan keras. Truk yang sudah kehilangan kendali itu terus bergerak ke arah kanan, melewati batas jalan menuju pinggiran bendungan yang tidak memiliki pembatas pengaman. Karman berusaha menginjak rem dan mengarahkan kembali setir ke posisi normal, namun kecepatan dan beban muatan yang berat membuat truk sulit dikendalikan dalam waktu sesingkat itu. Roda truk menabrak tanah yang lebih rendah di pinggir jalan, membuat badan truk miring secara tajam ke satu sisi. Detik berikutnya truk benar-benar kehilangan keseimbangan dan mulai terguling, bergerak dari pinggir jalan menuju area sungai di bawah bendungan. Suara benturan keras terdengar saat bagian depan truk membentur permukaan tanah miring. Diikuti suara logam yang bergesekan dengan bebatuan di sekitar area itu. Tubuh truk berputar sekali sebelum akhirnya berhenti dengan posisi terbalik. Bagian roda menghadap ke atas, tepat di atas sungai dekat bendungan. Setelah truk berhenti dalam posisi terbalik di dasar sungai, suasana di sekitar lokasi kecelakaan itu hening sesaat. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan dan suara mesin truk yang masih menyala lemah terdengar di tengah kegelapan malam. Rosid yang berada di kursi penumpang merasakan tubuhnya terhimpit oleh posisi truk yang terbalik. Kepalanya pusing dan dia merasakan perih yang sangat tajam di bagian kakinya, kemungkinan terbentur di bagian dashboard saat truk berputar tadi. Dengan susah payah dia mencoba menggerakkan tangannya untuk melepaskan sabuk pengaman yang masih melilit tubuhnya. "Pak Arman! Pak Arman!" teriak Rosid berulang kali, suaranya bercampur antara panik dan kesakitan. Tidak ada jawaban dari arah kursi pengemudi. Dalam kondisi pencahayaan yang minim, Rosid hanya bisa melihat samar-samar bahwa posisi kursi pengemudi sudah kosong. Pintu di posisi Karman terbuka lebar, kemungkinan terlempar keluar akibat benturan keras saat truk terguling tadi. Rosid mencoba memanggil sekali lagi sambil berusaha keluar dari kabin truk yang sudah penyok di beberapa bagian. Rasa sakit di kakinya membuat setiap gerakan terasa sangat berat. Namun dorongan untuk segera menyelamatkan diri membuatnya memaksakan tubuhnya bergerak. Dengan bertumpu pada tangan dan satu kaki yang masih bisa digerakkan, Rosid berhasil keluar dari kabin truk melalui celah pintu yang sudah rusak. Begitu sampai di luar, dia merasakan tanah lembab dan bebatuan kecil di sekitar area sungai. Dia mencoba berdiri, tapi rasa sakit di kakinya membuatnya tidak bisa menahan berat badan sendiri. "Pak Arman, di mana Pak?" Rosid kembali berteriak, kali ini sambil merangkak perlahan menjauh dari badan truk yang masih dalam posisi terbalik. Tidak ada sautan apapun, hanya suara air sungai dan suara serangga malam yang terdengar di sekitar lokasi itu. Rosid mencoba melihat ke berbagai arah, namun kondisi gelap dan rasa sakit yang semakin terasa membuat penglihatannya terbatas. Dia memutuskan untuk merangkak menuju tepi sungai, berharap bisa menemukan jalan untuk meminta bantuan atau setidaknya tempat yang lebih aman dari posisi truk yang masih berbahaya. Setiap gerakan tangan dan kaki yang dia paksakan membuat luka di kakinya semakin banyak mengeluarkan darah, membasahi celana dan tanah yang dia lalui. Setelah beberapa meter merangkak dengan susah payah, tenaga Rosid mulai habis. Pandangannya berangsur kabur, kepalanya terasa semakin ringan akibat darah yang terus keluar dari lukanya. Tepat di pinggir sungai, tubuhnya akhirnya terkulai dan dia kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, warga yang biasa melewati jalan itu untuk berangkat ke sawah menemukan truk yang sudah terbalik di dasar sungai dekat bendungan. Mereka segera melapor ke aparat desa yang kemudian mendatangkan tim untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Rosid ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di tepi sungai dengan luka serius di bagian kaki. Dia segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan medis. Sementara itu, pencarian terhadap Karman tidak membuahkan hasil. Tim pencari memeriksa seluruh area di sekitar lokasi kecelakaan, termasuk badan sungai dan sekitar bendungan. Namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Kejanggalan ini membuat warga yang ikut membantu pencarian bertanya-tanya. Sebab jika memang Karman terlempar dari truk saat kecelakaan terjadi,
Jasadnya seharusnya berada tidak jauh dari lokasi tersebut. 3 hari setelah kejadian itu, Rosid mulai sadar sepenuhnya di puskesmas tempat dia dirawat. Lukanya cukup parah, membutuhkan beberapa jahitan di kaki kanannya, namun nyawanya berhasil diselamatkan. Istrinya yang sejak hari pertama tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidurnya, menangis lega melihat suaminya akhirnya membuka mata. "Pak Karman gimana, Bu? Sudah ketemu?" tanya Rosid begitu ingatannya tentang kecelakaan itu kembali utuh. Istrinya hanya menggeleng pelan, tidak tega menjelaskan secara langsung. "Belum, Mas. Sampai sekarang masih dicari." Kabar tentang kecelakaan itu memang sudah menyebar ke seluruh penjuru desa sejak hari pertama truk ditemukan. Warga ramai membicarakan bagaimana truk Karman bisa terguling sampai ke dasar sungai, dan yang lebih membuat heboh bagaimana jasad Karman tidak kunjung ditemukan meskipun pencarian sudah dilakukan berhari-hari oleh warga dan petugas setempat. Rosid sendiri begitu kondisinya membaik dan diperbolehkan pulang, sempat dimintai keterangan oleh warga dan keluarga Karman tentang kronologi kejadian malam itu. Dia menceritakan semuanya dengan jujur, mulai dari munculnya mobil pickup yang melaju kencang hingga truk yang akhirnya kehilangan kendali dan terguling. Namun penjelasan itu tidak cukup memuaskan rasa penasaran warga. Sebab logikanya, kalau memang Karman terlempar dari truk saat kecelakaan, jasadnya seharusnya ditemukan di sekitar lokasi, entah di dalam sungai atau di pinggirannya. Pencarian yang sudah dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyusuri aliran sungai sampai cukup jauh dari titik kecelakaan, tetap tidak membuahkan hasil apapun. Dari sinilah berbagai spekulasi mulai bermunculan di kalangan warga. Banyak yang mengaitkan hilangnya Karman dengan sosok Warsi, arwah penunggu bendungan Asem yang sudah lama dipercaya warga sebagai penyebab berbagai kejadian kesurupan di sekitar area itu. Sebagian warga meyakini Karman yang selama ini dikenal tidak pernah percaya pada cerita-cerita gaib, justru menjadi sasaran karena sikapnya yang dianggap meremehkan keberadaan Warsi. Ada pula anggapan yang berkembang luas bahwa Karman dijadikan suami oleh Warsi di alam gaib. Kepercayaan ini muncul karena dalam banyak cerita serupa yang pernah didengar warga, korban yang hilang tanpa jasad sering dikaitkan dengan hal semacam itu. Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya, namun cerita itu terus berkembang dari mulut ke mulut, terutama di antara warga yang tinggal dekat dengan bendungan. Keluarga Karman pada akhirnya menerima kenyataan itu dengan berat hati. Setelah pencarian resmi dihentikan karena tidak ada lagi tanda-tanda yang bisa ditelusuri, mereka mengadakan doa bersama di rumah duka sebagai bentuk penghormatan terakhir meski tanpa adanya jasad yang bisa dimakamkan. Rosid sendiri butuh waktu lama untuk benar-benar pulih, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Setiap kali teringat kejadian malam itu, dia masih merasakan ketakutan yang sama seperti saat truk mulai kehilangan kendali. Sejak kecelakaan itu, dia memutuskan berhenti bekerja sebagai kenek truk dan memilih pekerjaan lain yang tidak mengharuskannya berpergian jauh di malam hari. Bendungan Asem sendiri sampai sekarang tetap menjadi tempat yang dihindari warga ketika malam tiba. Cerita tentang kecelakaan Karman menambah panjang daftar kejadian yang dikaitkan dengan keangkeran tempat itu. Warga yang dulunya hanya mendengar cerita tentang Warsi dari orang tua mereka, kini punya kejadian nyata yang mereka saksikan sendiri sebagai bukti bahwa keangkeran bendungan itu memang nyata adanya. Itu tadi kisah tentang Karman dan Rosid, sopir dan kenek truk yang harus melewati bendungan Asem di malam hari dan berakhir dengan hilangnya Karman tanpa jejak sampai sekarang. Dari cerita ini, kita bisa belajar untuk selalu menghormati hal-hal yang sudah dipercaya turun-temurun oleh masyarakat sekitar, sekaligus tetap berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada, terutama saat berpergian jauh malam hari. Jangan pernah meremehkan firasat atau kekhawatiran orang lain, karena terkadang hal itu datang dari pengalaman dan kepekaan yang patut kita dengarkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.